Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Firis Fariga dari kelas MNJ 22B dengan NPM 2241171. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi atau perencanaan sumber daya manusia. Tanggung jawab perencanaan MSDM. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki tanggung jawab yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yakni perencanaan ketenagakerjaan. Yang kedua, manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga, pengelolaan tunjangan karyawan. Yang keempat, analisis tempat kerja. Dan yang kelima yakni menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini, termasuk kajian komprehensif dari sebagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompetensi, dan lain sebagainya. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, termasuk berbagai variabel sumber daya manusia, seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan. Menentukan perkiraan permintaan sumber daya manusia, yaitu mencocokkan tenaga kerja yang ada pada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari, dan membuat perkiraan permintaan atau perkiraan permintaan. Kelebihan sumber daya manusia yang pertama yakni meningkatkan produktivitas. Sistem HRIS dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawannya. Yang kedua, memberikan wawasan penting. Data karyawan dapat memberikan pengetahuan penting seperti kebiasaan dan tren dalam perusahaan yang dapat dianalisis secara mendalam. Yang ketiga, menghemat sumber daya. Sistem HRIS dapat membantu menghemat sumber daya perusahaan. Kekurangan sumber daya manusia. Tenaga kerja tidak terlatih, unskilled labor, merupakan bagian besar dari tenaga kerja di Indonesia. Kurangnya kualifikasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan organisasi, membantu dalam meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan industri. Eksploitasi sumber daya alam yang dapat terjadi dalam sektor industri. Rintangan yang terjadi dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi. Beberapa kendala yang sering dialami dalam perencanaan sumber daya manusia antara lain. Yang pertama yakni pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal. Pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal menjadi tantangan utama dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yakni tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Tingginya tingkat ketidakhadiran karyawan dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga yakni tenaga kerja yang kurang terdidik dan terampil. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan terampil dapat mengkualifikasi dan dalam keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas dan perencanaan sumber daya manusia. Metode meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Beberapa teknik atau metode peramalan yang dapat dilakukan dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama yakni ekstrapolasi, menggunakan tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu untuk meramalkan perubahan di masa yang akan datang. Yang kedua yakni indeksasi, memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. Yang ketiga yakni analisis kegiatan baru,
memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperkirakan situasi yang dihadapi oleh perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Sekian video dari saya. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video saya tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.